Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Di mana judul perikopnya, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Kalau lihat judulnya jelas, Yesus sedang marah, kesel. Ya. Namun ketika dibaca, ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Ini sungguh aneh. Aneh. Kenapa aneh? Karena sejatinya jurang antara Yesus dan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu tidak dapat dijembatani. Rupanya orang Farisi yang mengundang Yesus masih netral atau tidak berpihak. Ya. Dan mungkin orang Farisi ini ingin lebih mengenal Yesus, ya, ingin tahu lebih dalam lagi. Namun di balik semua itu, Yesus tahu. Ya. Yesus tahu bahwa orang Farisi itu mengalami atau merasakan keheranan itu semata-mata hanya untuk mencela Yesus. Ya. Di mana mereka biasalah berbisik-bisik, tuh lihat tuh Yesus, ya mau makan nggak cuci tangan, ya. Yesus kotor, Yesus jorok, dan perilaku itu dianggap najis, ya, oleh hukum keagamaan mereka. Sehingga Yesus yang kesel, yang marah, yang mengecam mereka, lalu berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Ya. Bahkan Yesus menyebut mereka bodoh. Ya. Mereka semua orang bodoh karena tidak sadar bahwa Dia Tuhan menciptakan bukan hanya tubuh jasmani, tetapi termasuk bagian dalam, terlebih dan terutama adalah hati nurani, yang seharusnya tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Sebab kalau diingat pada bacaan dari 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi betul-betul hati nurani itu penting berbicara. Ya. Dilihat oleh Tuhan bagaimana kita memandang orang lain. Saya mengalami, ya, waktu itu saya juga lupa tanggal dan tahunnya, saya mengajar di salah satu paroki. Biasa karena sudah diajarkan sebagai pengajar itu tidak boleh terlambat. Jadi saya datang, hanya ada beberapa orang dan ada satu panitia.
mengajak ngobrol saya, berbicara. Kemudian datanglah panitia yang lain, dia agak bersuara kenceng, ya, seorang ibu muda, cantik, dia teriak-teriak. Pengajarnya udah datang belum? Pengajarnya udah datang belum? Ya, panitia itu langsung, sebentar ya Bu. Iya, rupanya dia bilangin, itu lu pengajarnya. Saya dengar dengan telinga saya, dia mengatakan, hah, tua begitu mau ngajar? Ya, itu kan berapa tahun yang lalu ya, saya masih mudaan dan mungkin juga masih cantik, nggak seperti sekarang ini. Nah, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya puji Tuhan, begitulah kuasa Roh Kudus bekerja ketika mengajar. Entah apa yang saya ajarkan, entah apa yang saya bawa firman pada saat itu. Puji Tuhan, semua peserta dan juga panitia mengalami sukacita yang penuh dan mendapatkan inspirasi dari apa yang saya wartakan. Nah, 3 hari kemudian mengajar yang datang yang kedua kalinya, seorang ibu muda itu yang cantik datang kepada saya dan minta maaf. Saya bilang, kenapa? Ya dia cerita begitu-begitu, padahal saya kan juga sudah dengar. Disitulah keajaiban Tuhan. Sungguh luar biasa kalau saya dan Anda sekalian boleh melakukan dan menjalankan firman Tuhan dengan baik, ya, dengan rendah hati, dan sekali lagi tidak melihat dengan mata apa yang kita lihat. Sekalipun tua, kalau memang Tuhan masih berkehendak untuk saya melayani, maka saya akan jalan. Terima kasih, demikianlah renungan saya. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, lewat putramu Yesus Kristus dan kuasa Rohmu yang kudus, yang senantiasa membimbing, memampukan kami untuk selalu belajar taat dan setia, sampai kapanpun, di usia kapanpun, di usia berapapun, bila Engkau menghendaki, maka biarlah kami boleh berjalan untuk melayani umat-Mu yang membutuhkan kasih sayang-Mu, yang membutuhkan kasih-Mu, lewat ucapan-ucapan dan lewat pelayanan dari kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami senantiasa untuk terus belajar rendah hati dan terus belajar tetap taat dan setia dan tidak mengalami ketakutan ketika mendengar ucapan-ucapan ataupun penolakan-penolakan. Kami percaya Roh Kudus akan senantiasa membimbing dan memampukan kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.